Guys, udara di sini sejuk banget ya. Iya, aku jadi nggak sabar naik nih. Ya udah yuk. Gimana kalau kita langsung naik aja? Indah banget ya. Banyak batu dan pepohonan. Ayo semangat guys. Masih banyak yang lebih indah. Bentar, aku haus nih. Kita duduk dulu yuk. Akhirnya, aku bisa minum. Rin, botol minum kamu unik ya. Itu bentuk apa sih? Oh, ini namanya bentuk tabung. Tabung? Itu apa, Rin? Oke, aku bakal jelasin tentang tabung. Tapi kita sambil lanjut perjalanan yuk. Nah, guys, tabung itu bangun ruang 3 dimensi yang punya 2 sisi berbentuk lingkaran kongruen, yaitu alas dan tutup, serta satu sisi lengkung yang menghubungkan keduanya. Sisi alas dan tutup sejajar, dan tabung simetris terhadap sumbu tegaknya. Contohnya seperti kaleng susu, botol minum, drum air, dan gelas. Drum air itu tabung juga ya? Betul sekali. Alas dan atasnya berbentuk lingkaran dan badannya memanjang. Itu ciri khas tabung. Memangnya tabung punya unsur apa aja sih? Tabung memiliki 3 unsur sisi utama. Yang pertama ada sisi alas, kedua ada sisi tutup, dan ketiga ada sisi selimut. Dan tabung juga memiliki tinggi atau T dan jari-jari atau bisa kita sebut R. Lanjut, kita masuk ke jaring-jaring tabung. Nah, kalau tabung ini kita buka, maka akan menghasilkan 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Kalau rumus dari tabung sendiri bagaimana? Rumus tabung yang pertama ada luas alas, yang kedua luas selimut, yang ketiga luas permukaan, dan yang keempat ada volume. Selain itu, ada satu nilai yang bisa kita sebut pi dengan nilai 22/7 atau 3,14. Kalau untuk penggunaan rumusnya gimana? Iya, bisa kamu contohin nggak perhitungannya gimana, Rin? Oke deh, aku kasih contoh ya. Diketahui sebuah tabung memiliki jari-jari alas sebesar 7 cm dan tingginya 10 cm. Dan yang ditanyanya, yaitu pertama luas alasnya, kedua luas selimutnya, ketiga luas permukaannya, dan terakhir volumenya. Oke, kita langsung ke cara perhitungannya. Pertama-tama kita gunakan nilai pi-nya 22/7. Lalu kita masukkan rumus luas alas yang sudah kita ketahui tadi, yaitu LA sama dengan pi dikali R pangkat 2. Lalu kita substitusikan nilai yang diketahui ke rumus yang sudah ada. Maka 22/7 dikali dengan 7 pangkat 2, sehingga menghasilkan 154 cm. Selanjutnya, kita cari luas selimut. Kita gunakan lagi rumus luas selimut, lalu substitusikan nilai yang diketahui. Maka, 2 dikali 22/7 jadi 44/7, dan 7 dikali 10 jadi 70, sehingga menghasilkan 440 cm. Selanjutnya, kita cari luas permukaan. Kita gunakan lagi rumus luas permukaan, lalu substitusikan nilai yang diketahui. Maka 2 dikali luas alas jadi 308, dan ditambah dengan luas selimut yaitu 440, maka menghasilkan 748 cm. Nah, terakhir kita mencari volumenya. Langsung aja kita gunakan rumus volume dan substitusi nilai yang sudah diketahui. Maka 22/7 dikali 7 pangkat 2 dan dikalikan dengan tingginya 10. Kemudian 7 pangkat 2 yaitu 49 dikalikan dengan 10 menghasilkan 490. Setelah itu baru deh dikalikan dengan 22/7, maka menghasilkan nilai volumenya yaitu 1540 cm. Wah, penjelasan dari kamu lengkap banget, Rin. Betul,
Aku jadi lebih paham, dan ternyata di sekitar kita juga banyak bentuk tabung ya. Nah, kalau udah paham, aku mau kasih kesimpulan nih tentang pembahasan kita di sepanjang jalan tadi. Jadi, kesimpulan pembahasan kita tadi, tabung adalah bangun ruang dengan dua lingkaran sejajar dan satu sisi lengkung. Tabung memiliki 4 rumus utama, serta banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti kaleng, botol, pipa, dan drum. Dengan memahami tabung, kita belajar bagaimana matematika menjelaskan bentuk, ruang, dan isi di dunia nyata. Seperti itu, guys.